Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas A akan mempresentasikan dari tugas akhir kami mata kuliah Sistem Enterprise. Di sini kami mengambil judul Analisis dan Perancangan Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning untuk pengelolaan persediaan dan juga penjualan pada CV Hidroponik Jember. Di sini ada saya Azhar Mesal Sabila dengan NIM akhir 1008, kemudian ada Novidian Sapitri dengan NIM akhir 1037, kemudian ada Derek Timothy dengan NIM akhir 1073, dan juga ada Okta Fajri dengan NIM akhir 1085. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, pada CV hidroponik Jember ini masih menghadapi permasalahan berupa pengelolaan persediaan dan penjualan dikarenakan pada data stok dan transaksi belum terintegrasi secara optimal. Nah, pada kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pemantauan stok secara real time serta berpotensi mengurangi efisiensi operasional. Oleh sebab itu, diperlukan rancangan sistem ERP untuk mengintegrasikan proses persediaan dan penjualan sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama ini bagaimana proses pengelolaan persediaan dan penjualan saat ini. Kemudian untuk yang kedua, apa saja permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan persediaan dan penjualan. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan implementasi sistem ERP yang sesuai untuk mendukung pengelolaan persediaan dan penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana rancangan integrasi proses persediaan dan penjualan dalam sistem ERP ini. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu menganalisis proses bisnis persediaan dan penjualan yang berjalan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, merancang implementasi sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, menyusun rekomendasi implementasi sistem ERP untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan dan penjualan. Kemudian yang manfaat, yaitu memberikan wawasan mengenai penerapan ERP pada sektor UMKM, khususnya dalam pengelolaan persediaan dan penjualan. Kemudian yang kedua menjadi referensi bagi CV hidroponik dalam merencanakan implementasi ERP. Kemudian yang ketiga menjadi referensi UMKM lain memiliki permasalahan serupa dalam pengelolaan persediaan dan penjualan. Kemudian yang keempat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai analisis perancangan dan implementasi sistem enterprise pada lingkungan bisnis nyata. Lalu untuk ruang lingkup proyeknya, kami menggunakan objek studi berupa CV Hidroponik Jember sebagai perusahaan budidaya dan penjualan sayuran hidroponik. Kemudian untuk fokus modulnya, kami menggunakan inventory management dan sales management serta dukungan accounting management. Kemudian untuk analisisnya, kami menggunakan pemetaan proses bisnis saat ini yaitu KASIS dan proses bisnis usulannya yaitu TUBI. Untuk perancangannya, kami menggunakan kebutuhan sistem use case diagram, rancangan modul ERP, dan mockup antarmuka. Untuk implementasinya sendiri, kami menggunakan penyusunan tahapan implementasi berdasarkan ERP lifecycle. Untuk outputnya sendiri, kami menggunakan dokumen analisis, rancangan sistem, dan rekomendasi implementasi ERP. Yang selanjutnya di sini adalah profil perusahaan. Di sini kami menggunakan CP Hidroponik Jember. Kemudian untuk struktur organisasinya ada pemilik, divisi produksi, dan juga divisi penjualan. Kemudian visinya menjadi usaha hidroponik yang unggul. Visinya menyediakan produk hidroponik yang sehat berkualitas, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, menjadi kualitas produk budidaya yang berkelanjutan, memastikan ketersediaan sesuai kebutuhan, dan juga mengembangkan usaha menjangkau pasar. Next. Nah, di sini untuk bisnis yang akan diotomatisasi, yaitu di bagian inventory management, modul sales management, dan juga di model accounting dashboard. Nah, di sini adalah proses bisnis ASIS, BPMN diagram sebelum adanya sistem ERP. Di sini proses penjualan dari CV hidroponik masih manual, dimulai dari datang langsung ke tempat hidroponik atau menghubunginya sampai menerima pesanan. Next. Nah, kemudian di sini analisis masalah dan kebutuhannya. Yang pertama inventory management, di sini pencatatan stoknya belum terpusat, kemudian stok belum terintegrasi dengan penjualan, kemudian ketersediaan produk belum dapat dipantau secara real time, kemudian laporan persediaan masih dibuat secara manual. Yang selanjutnya adalah modul sales management. Di sini permasalahannya pemesanan masih bergantung pada admin, kemudian pengecekan stok dilakukan masih manual, dan juga data pelanggan dan transaksi belum terintegrasi, dan juga laporan penjualan masih dibuat secara manual. Yang ketiga adalah modul accounting dashboard. Permasalahannya di sini pencatatan stok itu masih belum terpusat, kemudian stok belum terintegrasi dengan penjualan, ketersediaan produk belum dapat dipantau real time, kemudian laporan persediaan masih dibuat secara manual.
Di sini analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk inventory, fungsionalnya kelola data produk, kelola data persediaan, monitoring stok real time, generate laporan persediaan, non-fungsionalnya antar muka mudah digunakan, keamanan akses pengguna, kemudian pembaruan data cepat. Dan yang selanjutnya adalah modul sales management. Di sini fungsionalnya kelola katalog produk, pemesanan produk, kelola data pelanggan, pencatatan transaksi, validasi ketersediaan, generate laporan penjualan. Untuk non-fungsionalnya mudah digunakan, terintegrasi dengan data, stok, dan juga akses data transaksi cepat. Yang terakhir itu adalah modul accounting dashboard. Di sini fungsionalnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran, monitoring kondisi keuangan, rekapitulasi keuangan bulanan, dashboard keuangan, generate laporan keuangan. Untuk fungsionalnya dashboard sederhana dan informatif, terintegrasi dengan data sistem dan juga menampilkan informasi secara cepat. Nah, di sini adalah rencana proses bisnis to be atau kondisi setelah implementasi ERP, mulai dari memilih produk, kemudian pelanggan memilih pemesanan, dan juga melakukan pembayaran hingga menerima produk. Kemudian untuk arsitektur sistem pada IR-nya sendiri, sistem ini menggunakan arsitektur berbasis web atau web-based sehingga dapat diakses melalui browser tanpa instalasi aplikasi. Kemudian mendukung integrasi data persediaan, penjualan, dan keuangan dalam satu sistem terpusat. Kemudian cocok untuk UMKM karena lebih fleksibel serta biaya implementasi dan pemeliharaan lebih rendah. Kemudian kami juga menggunakan konsep three-tier arsitektur. Yang pertama yaitu persentase tier antarmuka pengguna QI yang diakses melalui browser, kemudian digunakan oleh admin, owner, dan customer sesuai hak akses masing-masing. Kemudian untuk aplikasi TAI menangani logika bisnis sistem, terus mengelola persediaan transaksi penjualan, data keuangan, validasi data serta laporan. Kemudian untuk database TAI menyimpan seluruh data perusahaan secara terpusat, kemudian meliputi data produk, stok, transaksi pelanggan, keuangan, dan laporan. Untuk desain modul ERP-nya sendiri, di sini menggunakan yang pertama ini inventory management yang fungsi utamanya melalui pencatatan barang masuk dan barang keluar, monitoring stok secara real time, notifikasi stok minimum, pelaporan persediaan yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian untuk sales manajemennya, itu fungsi utamanya berupa pengolahan data pelanggan, pencatatan transaksi penjualan, validasi stok saat penjualan, monitoring penjualan, dan pelaporan penjualan. Kemudian untuk accounting dashboard, yaitu untuk fungsi utamanya, yaitu pencatatan pemasukan, catatan pengeluaran, dashboard kondisi keuangan, laporan keuangan, dan analisis pemasukan dan pengeluaran. Kemudian untuk use case-nya sendiri, untuk use case pada Sifka Hidroponik ini dimulai dari registrasi, login, sampai dengan login. Dapat dilihat pada gambar di sini. Kemudian untuk demonya akan dilanjutkan oleh Derek. Baik, untuk demo dari sistem kami, yaitu yang pertama, ketika user masuk ke dalam sistem kami, user akan dilempar ke halaman beranda, yang dimana user akan diberikan tampilan beranda seperti ini, dan dia akan diberikan pilihan apakah dia ingin login atau register. Jika pelanggan belum memiliki akun, dia akan memilih register, dan dia akan mengisi data-data sesuai ketentuan, seperti nama lengkap, email, username, dan password, dan lain-lainnya. Kemudian, jika pelanggan sudah memiliki akun, dia akan memilih pilihan login. Nah, login, dan dia akan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian di akun lanjut, silakan lanjut loginnya. Kemudian dimasukkan dulu username dan passwordnya. Kemudian sistem akan mengecek database apakah sesuai atau tidak, dan jika sesuai dia akan masukkan ke session untuk pelanggan. Nah, ini untuk tampilan pelanggan. Jadi nanti pelanggan akan tetap tampilannya seperti beranda, tapi bedanya di pelanggan bisa memilih produk dan melakukan transaksi. Nah, di sini pelanggan bisa memilih produk, pilih salah satu produk. Kemudian di sini pelanggan bisa melakukan beli sekarang, bisa melakukan transaksi. Nah, di sini ini sistem transaksinya, jadi nanti pelanggan akan memilih apa saja seperti voucher, lalu alamat pengiriman, dan metode pembayarannya. Lalu di sebelah kanan tampilkan juga total pembayarannya. Kita coba buat pembayaran. Sebelumnya masukkan alamat dulu. Nah, sudah diisi, kita akan langsung buat pesanan menggunakan metode pembayaran BCA ya. Lalu ada pop-up, iya dan buat pesanan. Nah, setelah melakukan pesanan, dia akan dilempar ke bagian detail transaksi. Jadi ini akan menampilkan biaya yang sudah dikeluarkan, apa saja, dan produk apa saja yang dibeli. Nah, untuk mengubah transaksi ini, pembeli atau pelanggan itu harus melakukan pembayaran. Bagaimana? Sesuai dengan metode pembayaran tadi.
pelanggan tadi memilih menggunakan BCA virtual account. Jadi pelanggan harus membayar menggunakan virtual account. Bisa lihat kode pembayaran. Nah, di sini pelanggan akan diberikan kode virtual account, cuman karena terkendala API-nya sedang error sekarang, jadi kodenya masih belum keluar. Tapi sistemnya seharusnya mengeluarkan kode pembayaran untuk virtual account BCA. Bisa lanjut. Nah, bisa lanjut ke halaman transaksi. Nah, jika pelanggan ingin lihat riwayat transaksi, pelanggan bisa melihat di sini. Jadi dia akan menampilkan semua transaksi yang ada. Bisa lanjut ke halaman admin. Admin dan 123 aja. 123 ya. Kemudian di sini admin diberikan 3 pilihan, yaitu kelola produk, transaksi, dan keuangan. Di kelola produk ini, admin itu bisa mengelola produk yang ada di toko ini. Dia bisa menambah, mengedit, dan mengurangi atau menghapus lah. Tetapi menghapusnya ini hanya bersifat apa namanya, sementara aja atau istilah. Jadi nanti bisa diaktifkan kembali. Seperti menonaktifkan produk. Jadi di sini admin bisa melihat list dari produk yang ada di toko. Kemudian di atasnya juga diberitahu total produk dan stok yang menipis itu ada berapa produk. Bisa lanjut ke dashboard kembali. Lalu di sebelahnya itu ada transaksi, sedikit. Nah, di transaksi ini admin bisa melihat semua data transaksi yang pernah dilakukan oleh pelanggan. Jadi semuanya akan ditampilkan di sini, dan jika admin ingin membatalkan pesanan itu admin bisa melakukan di sini juga. Coba kelola pesanan di di kelola transaksi barusan, dari transaksi barusan. Lalu kelola pesanan di salah satu transaksi, di salah satu transaksi kelola pesanan. Nah, di sini admin bisa membatalkan pesanannya. Kemudian lanjut ke halaman keuangan. Di sini admin bisa melakukan pencatatan keuangan, apakah ada yang melakukan pengeluaran atau pendapatan. Kemudian jika ada transaksi yang sudah selesai, akan dicatat sebagai pendapatan di sistem ada data keuangan ini. Jadi nanti akan otomatis terdaftar di data keuangan ini jika ada transaksi yang selesai. Mungkin itu aja untuk demo dari sistem kami. Bisa lanjut ke PPT selanjutnya. Kemudian untuk ERP lifecycle kami itu ada berapa? Yaitu pertama adalah pembuatan atau initiation, kemudian kita melakukan perencanaan atau planning, kemudian analisis, kemudian perancangan atau perancangan desain, kemudian baru kita pengembangan dari sistem ini, kemudian pengujian atau testing, kemudian implementasi, dan terakhir operasional dan pemeliharaan. Kemudian untuk deployment dan go live-nya, untuk lingkup implementasinya kami, sistem ERP kami berbasis web. Kemudian data tersimpan pada database terpusat ya. Kemudian informasi dapat diakses dan diperbarui secara real time. Kemudian untuk tahap implementasinya, kami melakukan persiapan sistem, kemudian kami migrasi data yang ada, kemudian konfigurasi modul, pengujian sistem, dan terakhir pelatihan pengguna. Untuk strategi implementasinya, yang pertama itu ada phase implementation secara bertahap. Yang pertama itu ada inventory management, kemudian sales management, dan terakhir accounting dashboard. Lalu untuk rencana go live kami, itu pertama ada sistem digunakan setelah konfigurasi, migrasi data, dan pengujian dan pelatihan selesai. Kemudian modul inventory, sales, dan accounting mulai dioperasikan. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi pada masa awal penggunaan. Dan terakhir, hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem selanjutnya. Baik, untuk yang kesimpulan ya, di sini yang pertama itu proses pengelolaan persediaan dan penjualan CV Hydroponic Jember masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Untuk yang kedua, analisis kebutuhan sistem berhasil dilakukan melalui identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, rancangan ERP berhasil disusun dengan mengintegrasikan modul inventory management, sales management, dan accounting dashboard. Untuk rekomendasi implementasi ERP telah disusun melalui rancangan proses business to be, use case diagram, dan antarmuka, dan strategi phase implementation. Untuk saran pengembangan selanjutnya, melanjutkannya tahap development, testing, dan development sesuai rancangan sistem yang telah dibuat. Melakukan validasi rancangan sistem bersama pihak CV Hydroponic Jember, menetapkan strategi phase implementation untuk meminimalkan risiko implementation, mengembangkan modul ERP lain seperti CRM dan HRM sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan pengguna dan pemeliharaan sistem secara bertahap. Kemudian di sini ada daftar pustaka, di mana di sini ada tiga paper yang menjadi referensi dalam pengerjaan proyek kami. Nah, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.